Saya Nadia Puspitasari. Saya Amira Nurrahmah. Saya Rafi Al-Hafid. Saya Wida Widiawati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi teknik layanan jaringan tentang komunikasi keragaman lanjutan. Ingin tahu lebih dalam tentang komunikasi keragaman lanjutan? Simak videonya. Baik, langsung ke situ. Komunikasi keragaman lanjutan audio dalam sistem komunikasi berciri video sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi yaitu sistem pengambilan, penangkapan suara, sambungan, transmisi, pembawa bunyi, amplifier dan lainnya. Macam-macam audio visual, perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar biasanya digunakan untuk presentasi, home theater dan sebagainya. Audio sistem streaming istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan suara secara live melalui internet. Berbeda dengan cara lain yakni download file dan menjalankannya di komputer. Kita bisa downloadnya sudah selesai. Dengan streaming kita dapat mendengarkan langsung tanpa perlu mendownload filenya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp, MP3, Real Audio, RAM, dan Liquid Radio. Audio response suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicara yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Audio oscillator merupakan produk dari perusahaan Hewlett yang pertama. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam perbuatan filmnya yang berjudul Fantasia. Audio modern research, sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang membuat sirkuit video atau sirkuit modern. AMR memuat fungsi-fungsi analog, kode-kode yang digunakan untuk operasi modern atau audio. Perangkat audio CODEC melakukan kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Audio controller merupakan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara dan lain-lain.
Mikrofon dan speaker merupakan input-output dalam sistem audio. Sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Prinsip audio. Mengingat komunikasi audio merupakan komunikasi verbal yang digunakan, maka prinsip penggunaan bahasa sama dengan prinsip-prinsip komunikasi audio. Prinsip komunikasi audio adalah sebagai berikut. 1. Itu pakai satunya. Bentar. Bebas. Ipar itu nah gelap. Kacanya nyawan itu aja. Lanjut ya teh. Kata-kata adalah simbol dari hal-hal yang nyata, bukan hal-hal itu sendiri. Arti terletak dalam diri individu, bukan dalam kata-kata. Semua hal mengalami perubahan, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Hindari orientasi yang bersifat kaku. Keuntungan menggunakan fasilitas komunikasi audio ialah kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau tempat yang berbeda. Tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan, media komunikasi audio adalah salah satu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contoh telepon, radio, dan tape recorder. Telepon adalah media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antarpersonal yang banyak digunakan dalam lingkup kantor. Radio. Sistem radio gelombang analog audio satu arah dengan jarak jauh. Pada sistem ini untuk berupa suara. Untuk mengubah suara menjadi signal typo. Kerajaan. Untuk mengubah suara menjadi signal listrik dengan frekuensi suara menggunakan peralatan yang disebut mikrofon. Signal listrik yang dibangkitkan tersebut masih lemah. Untuk itu perlu diperkuat dengan menggunakan amplifier. Signal suara kemudian dicampur dengan frekuensi pembawa modulasi 0. Signal modulasi kemudian disalurkan melalui kabel koaksial antena lalu dipancarkan. Signal modulasi yang dipancarkan kemudian diterima oleh antena penerima dan diteruskan ke penguat. Setelah itu, kemudian signal modulasi demodulasi, signal suara dipisahkan dari signal pembawa. Signal suara yang sudah dipisahkan dari signal pembawa kemudian diperkuat oleh penguatan amplifier. Setelah itu menjadi suara oleh peralatan yang namanya loudspeaker. Pengertian video. Video adalah teknologi pemprosesan sinyal elektrik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Macam-macam video. Video IP adalah video yang dilewatkan melalui IP. Terdapat 3 kategori video saat mereka dipancarkan pada publik, baik melewati satelit, melewati kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Kategori pertama adalah memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancaran seperti ini terjadwal. Sedangkan pemancaran lewat IP multicast pada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Kategori kedua adalah video berdasarkan permintaan. Jadi hanya satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video yang disimpan dalam IP unicast. Video ini sebelumnya direkam dan disimpan di server. Kategori ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna. Ini dapat
Ini adalah tipe video paling kompleks dan dibutuhkan baik transmisi unicast, bahkan beberapa kasus multicast tergantung skenarionya masing-masing. Videotek adalah dibuat itu untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar. Video out fitur pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera di video input pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar video. Video RAM disingkat dengan VRAM. Tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal dibanding chip DRAM yang konvensional. Videotek suatu kemampuan untuk mengirim mentransmisikan secara dua arah dari suatu gambar dan suara. Perangkat video codec melakukan fungsi konversi sinyal video untuk menghemat bandwidth. Video controller melakukan kontrol seleksi memilih kamera yang ditayangkan. Kamera dan monitor merupakan perangkat input output dalam sistem video. Media komunikasi video adalah salah satu komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi memungkinkan semua orang untuk bertemu pada saat yang sama, tidak peduli zona waktu. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan si receiver atau si penerima. Bisa mengirim dan menyampaikan sebuah informasi kepada siapapun dengan cepat. Contoh seperti televisi, misalkan ada sebuah acara berita atau news yang menyampaikan hasil informasi yang mereka dapatkan dan dapat diberitahukan kepada siapapun secara visual atau video dengan menggunakan media komunikasi. Manfaat komunikasi video. Manfaat dari komunikasi video Shibal. Iya, sorry. Manfaat komunikasi video. Manfaat dari komunikasi video dapat ditemukan dalam industri yang berbeda, yaitu seperti militer, pendidikan, kesehatan, administrasi, masyarakat, pendidikan profesional, perpustakaan, dan materi pelajaran tertentu. Dengan berkembangnya zaman, sekarang media komunikasi video bisa kita gunakan dengan koneksi internet yang tersedia saat ini. Misalkan kita ingin chattingan dengan menggunakan video call. Aceh poek. Wah, itu mah. Oke, hasilnya mah poek. Jis. Soalnya tadi Mira poek sih. Kalau ada ini poe. Apa ya? Kita bisa Mijanda ya entah. Midandinya. Manfaat komunikasi video. Manfaat dari komunikasi video dapat ditemukan dalam industri yang berbeda seperti militer, pendidikan, kesehatan, administrasi, masyarakat, pendidikan profesional, perpustakaan, dan materi pelajaran tertentu. Dengan berkembangnya zaman, sekarang media komunikasi video bisa kita gunakan dengan koneksi internet yang tersedia saat ini. Misalkan kita ingin chattingan dengan menggunakan video call, kita bisa menggunakan fasilitas video call yang tersedia banyak di internet. Video streaming merupakan teknologi komputer sebagai jaringan client server dengan melakukan permintaan atau request yang dikirimi data. Dalam hal ini, materi yang bersifat multimedia atau audio-video
Materi konten dari operator atau penyedia jasa layanan memasang materinya ke dalam aplikasi-aplikasi layanannya yang kemudian diakses pengguna. Materi ini berupa file audio atau video yang bersifat real time, yang artinya kejadian berlangsung juga saat diakses. Aplikasi ini merupakan gambaran teknologi seluler yang orang terkadang menyebutnya Mira. Aplikasi ini merupakan gambaran teknologi seluler yang orang terkadang menyebutnya dengan teknologi 2,5G. Video streaming merupakan layanan multimedia yang dapat diakses oleh pengguna handphone dengan teknologi komunikasi data bergerak. Contoh komunikasi audio video. 1. Film. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. 2. Video. Video sebagai media audio yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer di masyarakat kita. Pesan yang disajikan dapat berupa fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. 3. Televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruangan. Dewasa ini televisi yang dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dengan mudah, dapat dijangkau melalui siaran udara ke udara dan dapat dihubungkan melalui satelit. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Terima kasih. Beberapa manfaat alat bantu audio video adalah membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar, mendorong minat, meningkatkan pengertian yang baik, melengkapi sumber belajar yang lain, menambah variasi metode belajar, menghemat waktu, meningkatkan keingintahuan intelektual, cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu, membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama, dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa. Ciri-ciri komunikasi. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audio visual adalah sebagai berikut. 1. Bersifat linear. 2. Biasanya menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang pembuatnya. 4. Merupakan referensi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Pernyataan terjadinya komunikasi audio video. Syarat untuk terjadinya komunikasi video audio adalah harus dapat dilihat sekaligus didengar. Untuk mengakses informasi yang disampaikan digunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Teknologi komunikasi terkini membuat penyatuan keunggulan dan menutup kekurangan produksi film.
film dan video. High definition video HDV mampu merekam gambar hampir sama dengan film, sedangkan film mengakomodasi modus perekaman gambar secara elektronik. Proses konvergensi penyatuan ini melahirkan medium visual hybrid antara format film dan video. Iklan direkam dan format film lalu ditransfer ke video tape, kemudian diproses ke video pada film bioskop. Special Express dibuat secara elektronik dan kemudian ditransfer ke film. Proses selanjutnya adalah digitalisasi, khususnya untuk tata suara pada film dan video. Dalam hal ini diperlukan software dan multilater sound konvergensi dan perkembangan teknologi media audio video membawa dampak. 1. Peluasan ragam program video pemanfaatan modus distribusi televisi, siaran televisi, kabel televisi, satelit, dan internet. 2. Meluasnya penggunaan video ke berbagai kehidupan, misalnya kedokteran, pendidikan, industri, penegakan hukum, dan sebagainya. 3. Munculnya peluang karier di bidang video. Ini saja. 4. Media audio, grafis, dan audio visual telah bertransformasi dengan sinyal digital melalui Wi-Fi, WiMAX, atau dengan sistem distribusi nirkabel lainnya, mendorong perubahan dalam sistem produksi media, konsep-konsep dan teori, teknologi, dan sistem distribusi, sistem ekonomi, dan cara menghasilkan keuntungan. Acap jadi Lagi di pot. G2 4. Media audio, grafis, dan audio visual telah bertransformasi dengan sinyal digital melalui Wi-Fi, WiMAX, atau sistem distribusi nirkabel lainnya. 5. Mendorong perubahan dalam sistem produksi media, konsep-konsep dan teori, teknologi, dan sistem distribusi, sistem ekonomi, dan cara menghasilkan keuntungan. 6. Terjadi perubahan sistem dan jenis penyimpanan video, audio, dan data. 7. Digital. Munculnya perkembangan permainan digital, games melalui internet. 8. Contoh konkret. Dulunya penjualan lagu melalui pita kaset CD. Sekarang melalui nada dering, telepon seluler, atau internet. Streaming video melalui internet juga akan ditingkatkan kualitasnya. Acap poek tenan. Namun hasil apa kumaha? Jadi deh. Moal. 3. Proses yang menentukan bahasa audio video. 1. Overlapping practice, aktivitas yang paling tumpang tindih. Hal ini terjadi saat pengolahan data digital dengan komputer. 2. Memudarkannya, batas-batas konseptual mengenal potensi makna. Hal ini dikarenakan perubahannya pola distribusi film, penerapan siaran televisi digital, home cinema, dan home theater. 3. Munculnya berbagai hybrid practice. Jadi adanya di dia. 3. Munculnya berbagai hybrid practice yang baru. Orang tidak sekadar menonton, tapi dengan perangkat yang ada, orang tersebut akan melakukan interaktif, bahkan mengendalikan keadaan.
Pengertian komunikasi adalah Pengertian komunikasi adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh seseorang atau lembaga alat dalam memberikan suatu pesan kepada orang atau lembaga alat dengan harapan orang dalam suatu lembaga yang menerima pesan user tersebut melalui peralatan mengerti atau memahami isi pesan tersebut. Sedangkan data didefinisikan sebagai suatu fakta keterangan di masa yang lalu dari suatu kejadian, benda dan lain-lain yang dapat berbentuk suara, audio, gambar, video, atau karakter digital. Komunikasi data. Materi komunikasi data hanya Materi komunikasi data hanya membatasi diri pada pembahasan dua lapis yang terbawah pada model OSI, yaitu physical layer dan data link layer atau network access layer pada mode TCP atau IP. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya. Media pengirim adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Protokol adalah alat yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk saling berkomunikasi. Elemen sistem komunikasi data. Sumber alat ini mengembangkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh PC, personal komputer. Transmitter pengirim data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter yang menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contoh, modem tugasnya menyalurkan saluran digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan di PC dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi satu sinyal analog yang dapat melintas melalui jaringan telepon. Transmission system berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh, sebuah modem akan menerima satu sinyal analog yang dapat dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Destination menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Media pengirim, media yang terpadu, kabel twisted pair, kabel berpasangan, ada yang tunggal dan banyak pasangan, kabel koaksial, kabel yang terdiri dari dua konduktor, satu konduktor di dalam, satu konduktor di luar. Melingkupi yang di dalam, kedua dipisahkan oleh isolator dan terbungkus karet pembungkus. Optical fiber, kabel yang digunakan dari kaca yang menyalurkan cahaya sebagai pembawa sinyal. Media yang tidak terpadu, wireless, media pengirim data menggunakan medium udara sebagai media penyaluran sinyal elektromagnetik. Isyarat analog. Isyarat analog bisa juga disebut isyarat kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu
yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog yaitu amplitude dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, ketinggian gelombang yang ditentukan oleh amplitude yang menentukan keras tidaknya suara, sedangkan frekuensi menentukan jumlah gelombang dalam satu titik yang berimplikasi pada kenyaringan suara atau melengking atau tidak. Isyarat analog bisa dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu isyarat analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Bentuk sistem komunikasi data. 1. Offline communication system. 2. Online communication system. Lalu ada remote job entry system, real time system, time sharing system, client server system, distributed data processing system. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif. 1. Memberikan komunikasi kepada orang yang tepat dengan waktu. 2. Memberikan informasi atau data terbaru. 3. Memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi transmisi dengan mengubahnya menjadi satu digital stream. Terakhir, destination atau tujuan untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Hayat. Itulah penyampaian materi tentang komunikasi keragaman lanjutan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang dimengerti. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.